Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Divan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang 11 jurusan kuliah IPA, IPS yang selalu dicari di dunia kerja. Tahu nggak sih Sobat Kampus kalian, ternyata 11 jurusan ini, baik itu dari prodi kamu IPA atau jurusan kamu IPS, paling banyak dicari di dunia kerja. Walaupun sekarang sudah masuk ke era Society 5.0, tapi 11 jurusan ini tidak pernah lekang oleh waktu, karena 11 jurusan ini penting loh untuk kalian ketahui, bahkan bisa menjadi prodi favorit kalian mungkin prodi favorit kalian mungkin saat kalian memilih SNMPTN atau UTBK atau jalur mandiri saat memilih sebuah universitas, baik itu negeri maupun swasta. Nah, jurusan-jurusan ini sebenarnya buat kamu yang sekarang masih bingung nih mau ngambil jurusan apa saat kuliah nanti atau program studi apa saat kuliah nanti, coba perhatikan 11 prodi ini yang saya sebutkan. Semoga bisa membuat kegalauan kamu sedikit mereda. Yang masih mikir-mikir ya, mau masuk prodi apa? Kata teman aku ini, kata teman aku itu. Tapi coba perhatikan 11 prodi ini. Tanpa banyak panjang kalam lagi dan berbasa-basi, ini dia 11 jurusan kuliah IPA ataupun IPS yang selalu dicari di dunia kerja. Check it out. Nah, yang pertama adalah akuntansi. Mau dari zaman 80-an pun sudah banyak banget dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang akuntan, atau kita menyebutnya accounting. Seorang akuntan gitu kan ya. Di perusahaan-perusahaan sangat diperlukan banget. Karena memang walaupun sudah sistemnya berbeda ya. Kalau dulu kita mengerjakan sebuah problem solving di program studi akuntansi biasanya manual gitu kan. Ada buku jurnal, ada neraca besar, ada laporan laba rugi, itu menggunakan buku-buku yang banyak banget. Tapi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan para accounting untuk bekerja. Misal ada Mayop, ada Zahir, ya, ada Accurate, dan itu pun harus didukung juga oleh orang-orang atau tenaga yang ahli. Tidak hanya bisa teorinya, namun praktek penggunaan aplikasinya juga harus diperlukan gitu kan ya. Kata kuncinya apa berarti di sini? Teknologi. Adanya perubahan. Akuntansi tetap ada jurnal, ada neraca lajur, neraca saldo, neraca besar gitu kan ya. Tapi pengelolaannya, kalau yang dulu masih manual, sekarang sudah menggunakan software, aplikasi. Nah, perguruan tinggi negeri maupun swasta pun sekarang juga sudah mulai berbenah. Tidak hanya mengerjakan jurnal di buku besar gitu kan ya, buku yang besar maksudnya, tapi sudah beralih ke komputer. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke dunia akuntansi, peluang kerja terbuka besar banget. Masa pandemi, Society 5.0 tetap diperlukan orang-orang akuntan. Karena tidak mungkin perusahaan itu akan mengelola keuangannya sendiri. Masih belum mungkin. Harus ada orang yang melakukan input. Gitu. Jadi kan kalau di proses itu ada input, ada proses, ada output gitu kan ya. Nah, yang input ini siapa? Memang semuanya sudah mulai robot gitu kan, sudah mulai robot. Tapi kalau nggak ada yang menginput, nah itu siapa yang input? Berarti kan orang-orang yang paham di bidang akuntansi yang harus bisa mengerjakan hal tersebut. Gitu ya. Masih diperlukan. Yang kedua, manajemen dan bisnis. Manajemen dan bisnis merupakan salah satu jurusan kuliah IPS atau Soshum. Lulusan jurusan manajemen dan bisnis ini umumnya dapat memulai karir di bidang rantai pasokan manajemen resiko, proyek bisnis, terus pengelolaan SDM, analisis data, apalagi ya, pengelolaan bisnis dan segala macamnya. Kalau tadi akuntansi fokusnya di akuntan, lalu di analisis data keuangan, ahli ekonomi, terus banking retail, ada
arbitrator. Tapi kalau manajemen dan bisnis, fokusnya ke bisnis. Bagaimana mengelola bisnis. Tidak hanya manajemen, tapi ada imbuhannya bisnis. Nah, jadi teman-teman yang mau fokus di dunia manajemen dan bisnis dan suka untuk mengelola bisnis, ambillah program studi manajemen dan bisnis. Karena manajemen itu banyak. Manajemen itu ada yang manajemen umum ya. Ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Tapi yang tidak lekang oleh waktu adalah manajemen bisnis. Karena setiap perusahaan pasti ada bisnis di sana. Pasti ada strategi bisnis di sana. Dan kalianlah yang diperlukan gitu, orang-orang dari manajemen dan bisnis. Yang ketiga, jurusan ilmu ekonomi. Masih di IPS atau rumpunnya Soshum. Nah, mahasiswa jurusan ini belajar tentang ilmu yang luas terkait ilmu ekonomi, seperti misalkan kebijakan sosial hingga pasar keuangan. Lalu pakar-pakar ekonomi ya lahir dari ilmu ekonomi ini, prodi-prodi ilmu ekonomi. Jadi teman-teman, untuk bisa menstabilitaskan ekonomi negara, wow berat banget bahasanya, diperlukan pakar-pakar ekonomi. Nah, kalian inilah yang cocok bekerja di sana. Di mana pekerjaannya? Misal nih, kalau karir kalian setelah lulus dari ilmu ekonomi, pertama, analis investasi. Lagi zaman dong nih ya, investasi ini, investasi itu, Bitcoin, NFT, terus apalagi ya, banyak banget ya, cryptocurrency. Itu kan harus ada yang menganalisa. Kalau bukan kalian nih, orang-orang yang ahli dari ilmu ekonomi, ya nampaknya masyarakat akan terbodohi gitu loh. Gunanya kalian ya untuk mengedukasi. Bisa juga menjadi seorang konsultan gitu, konsultan gitu kan ya. Baik itu sekarang itu konsultan bukan hanya untuk perusahaan, bahkan orang individu pun juga perlu konsultan keuangan. Banyak artis-artis sekarang yang banyak uangnya itu butuh konsultan lah. Jadi jangan berpikir bahwa konsultan hanya untuk perusahaan. Enggak. Banyak juga orang-orang ya pribadi yang butuh dibantu. Nah, kalian lah konsultan tersebut. Nggak hanya artis ya, banyak juga orang-orang yang biasa tapi uangnya banyak yang butuh mendapatkan advice, masukan dari para konsultan ahli ekonomi. Analisis resiko, analisis data dan statistik, lalu staf pengembangan bisnis, staf ekonomi pemerintahan, analisis kebijakan, staf diplomasi ekonomi, itu semua karir bagi orang-orang ilmu ekonomi. Jadi jangan berpikir bahwa ekonomi, ya ekonomi aja, banyak peluangnya. Lanjut keempat, ilmu komunikasi. Ini dia, lagi ngetren banget jadi YouTuber, jadi podcaster, jadi TikTokers gitu kan. Instagram, selebgram gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak diiringi atau diimbangi dengan ilmu komunikasi yang baik, bagaimana orang-orang content creator tersebut bisa menjadi seorang real content creator? Atau hanya sekedar basa-basi segala macam? Bukan berarti orang-orang YouTuber, content creator gitu hanya berani tampil gitu kan ya. Bukan itu, tapi juga mereka dibekali dengan tadi program studi ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi ini banyak mempelajari tidak hanya sekedar komunikasi saja, tapi bagaimana cara bersikap, berpenampilan pun juga dilihat, dan juga bagaimana cara dia berpikir tentang suatu problem gitu kan ya. Jadi orang-orang komunikasi ini nggak hanya melihat sebuah masalah dari satu sudut pandang, namun dari arah yang lain, sehingga apapun bisa dikomunikasikan. Gitu kan ya. Karirnya gimana orang-orang ilmu komunikasi? Pertama, bisa ke digital marketer. Wow, ini gede banget gajinya. Kedua, bisa jadi peneliti dan staf media. Yang ketiga, bisa menjadi staf PR gitu ya, staf hubungan masyarakat atau humas biasa kita sebutnya. Bisa jadi produser video atau produser program televisi. Bisa juga jadi manajer konten lintas platform. Jadi bukan hanya sekedar jadi YouTuber ya, banyak karirnya. Lulusan ilmu komunikasi juga umumnya dicari untuk posisi staf periklanan, penyiaran, jurnalis, fotografer, dan analisis pasar. Jadi buat kamu yang suka banget dengan komunikasi, bukan hanya doyan ngomong ya, tapi ingin kata-katanya itu terarah, gabung di ilmu komunikasi.
Lalu yang kelima, psikologi. Ini saya bilang sih program studi yang lama lah, udah lama. Program studi yang sudah lama banget ada dan masih juga digemari di era zaman sekarang. Sejumlah kampus mengkategorikan psikolog sebagai jurusan IPA atau Saintek. Sementara kampus lain, kayak contohnya di UGM ya, di UGM itu mengkategorikan psikologi sebagai jurusan IPS. Nah, terlepas dari kelompok ilmunya, sebenarnya lulusan jurusan psikologi ini dapat meneruskan studi untuk menjadi seorang psikolog. Jadi jangan cuma S1, lanjut ke S2 biar bisa jadi psikolog. Mentok bahkan sampai doktor gitu kan ya. Doktor nih, S3. Seperti itu. Dan bisa juga tidak hanya sebagai seorang psikolog, tapi juga sebagai psikolog klinis. Nah, ada tuh macamnya. Terus juga jadi psikolog untuk keluarga dan anak, psikolog industri, hingga psikolog pendidikan. Karena psikolog itu tidak hanya sekedar biasa tuh kita kalau mendengar psikolog pasti tentang rekrutmen, HRD, psikolog gitu kan ya. Langsung menginterview orang, bagaimana cara menginterview orang, melihat kondisinya, ditempatkan di posisi yang tepat. Nggak hanya itu. Atau psikolog sebagai psikiater, yang nggak cuma itu, tapi banyak. Nggak hanya psikolog dalam hal klinis, tapi juga untuk anak, untuk keluarga, untuk industri, dan juga untuk pendidikan. Banyak pokoknya psikolog ini. Lulusan jurusan psikolog juga dibutuhkan sebagai konsultan karir. Nah, ini banyak nih, sekarang nih ada konsultan karir, konsultan entrepreneur, banyak banget konsultan-konsultan yang zaman sekarang orang itu cenderung butuh masukan gitu loh. Mereka punya banyak ide, mereka punya banyak uang, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, orang-orang seperti lulusan psikolog ini paling tepat dicari oleh orang-orang itu. Jadi tidak hanya sebagai seorang psikiater, tapi juga sebagai konsultan karir. Oh, misalnya ke SMA, SMK gitu kan ya, datang konsultan karir. Oh, kamu nanti kalau sudah lulus SMK atau SMA ke sini kerjanya. Nah, itu harus diarahkan. Gitu. Tidak hanya konsultan karir, konsultan pekerjaan, bahkan ada juga konsultan masyarakat di perdesaan. Pastinya bukan perdesaan, konsultan masyarakat di perbatasan gitu. Ada juga konsultan pendidikan, jadi konselor, jadi neuroscientist, jadi terapis permainan dan anak, atau staff SDM nih. Biasa banget nih orang psikolog jadinya staff SDM buat ngerekrut gitu kan ya. Ngelihat orang, oh ini kamu rajin ya orangnya ya, oh kamu ini boros ya orangnya. Psikolog. Dan juga bisa jadi seorang peneliti sosial. Jadi banyak banget dibutuhkan orang-orang psikolog ini untuk karir era Society 5.0. Lanjut ke teknik sipil. Tapi teman-teman, sebelumnya ngomongin tentang era Society 5.0, definisinya kan banyak ya di Google ya. Sepemahaman saya kalau Society 5.0 berarti adanya sekelompok orang yang berkelompok tentunya dihadapkan oleh tantangan yang ada saat ini dan mampu diselesaikan oleh sekelompok orang ini dengan bantuan teknologi. Itu Society 5.0 menurut saya, versi saya. Kalau menurut kamu silakan di kolom komentar ya. Ya Pak, kamu pasti paham lah tentang Society 5.0. Kalau saya sepemahamannya itu, berarti di 5.0 ini kita butuh orang-orang yang bisa bekerja sama untuk menggunakan teknologi sehingga tantangan-tantangan ke depan bisa teratasi. Jadi bukan one man show gitu ya, one man sendirian gitu, nggak hanya sendirian, tapi harus super team, bukan hanya Superman. Jadi bareng-bareng gitu, berkelompok, society. Yang keenam, ada teknik sipil. Jurusan IPA dan Saintek ini menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi dan kecakapan di bidang industri konstruksi, bisnis, manajemen, dan sektor keuangan. Ini teknik sipil nih, ini juga jurusan lama ya, yang sekarang juga masih dibutuhkan. Karena itu, lulusan teknik sipil ini umumnya memiliki peluang karir sangat luas, mulai dari insinyur sampai insinyur desain. Ada kan namanya insinyur insinyur struktur ya. Ada juga namanya insinyur desain. Banyak. Dan kerjanya gimana? Bisa jadi site engineer, bisa jadi
konsultan sipil, bisa jadi kontraktor, bisa jadi asesor. Banyak lah, asesor tuh bisa asesor resiko kebakaran sampai desainer urban. Wih, zaman sekarang nih urban. Jadi kamu yang sekarang di teknik sipil, jangan khawatir, dunia masih membutuhkan kamu untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Yang ketujuh, farmasi. Apalagi ini, farmasi ini jurusan IPA ya, IPA Saintek, yang sekarang nih apalagi di masa pandemi dibutuhkan sekali gitu, nggak sekali, berkali-kali. Dibutuhkan banget. Jadi kamu bisa ngeracik obat, menemukan obat untuk kesembuhan kita. Karena kalau udah ngomongin kesehatan, orang-orang pasti sudah mulai peduli lah zaman sekarang ya dengan kesehatan. Nah, orang-orang farmasi inilah yang dituntut untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kami masyarakat agar bisa menjadi masyarakat yang sehat gitu. Pasti orang farmasi itu punya banyak obat-obat yang bisa dibuat untuk kesehatan masing-masing ya, yang dibutuhkan tentunya. Nah, lulusan jurusan farmasi ini umumnya terbuka pada peluang karir sebagai peneliti, penulis sains, ahli toksikologi, petugas regulasi obat dan makanan ya, dan juga staf kesehatan. Jadi banyak peluangnya. Kemudian ilmu komputer apalagi? Tadi Society 5.0, sekelompok orang bekerja sama menyelesaikan sebuah tantangan dengan teknologi. Ilmu komputer ini nggak ada matinya sampai tahu ya tahun kapan tuh. Di atas ilmu komputer mungkin ilmu robotik kali ya. Nah ini jurusan IPA atau rumpun saintek ini menawarkan peluang karir di bidang pengembangan game hingga layanan berbasis teknologi informasi lainnya. Seiring dengan kemajuan dunia digital tentunya. Lowongannya banyak banget. Perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan negeri itu butuh orang-orang yang pandai di ilmu komputer. Jadi apa sih? Bisa jadi analisis dan pengembangan aplikasi, bisa jadi analisis keamanan cyber atau cyber security ya, bisa menjadi analisis forensik komputer, sampai jadi analisis sistem. Gajinya nggak main-main, belasan sampai puluhan. Keren banget orang yang bisa menguasai ilmu komputer ini ya, apalagi yang kuliah di sana pasti banyak banget nih era zaman now. Yang ke-9, matematika dan statistika. Saya pribadi ya, memang saya dari IPA dulunya, namun matematika saya rasanya kurang memuaskan lah, apalagi statistika. Namun ternyata banyak juga orang-orang yang minat dengan matematika dan statistika. Jangan salah, bukan berarti kamu jurusannya saat kuliah matematik, nanti lulusannya bakal jadi guru. Nggak semua lulusan matematik jadi guru atau dosen. Banyak peluang karirnya banyak peluang karir ya teman-teman. Apa aja? Sejumlah peluang karir lulusan jurusan matematika diantaranya adalah analisis dan ilmuwan data, pengembang perangkat lunak, butuh statistisi, analisis investasi, analisis resiko, dan aktuaris. Banyak banget lowongan-lowongan yang bisa kita lihat ke depannya dari jurusan matematika dan statistika. Nggak cuma jadi guru matematik gitu loh. Jadi kalau kamu yang lulusan dari matematika, jangan cuman stuck pada nanti lulus jadi guru matematika karena saya suka matematika, aljabar, Pitagoras, nggak gitu ya, tapi lebih luas dari itu. Yang ke-10, kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ini ilmu yang dicari di masa pandemi. Lulusan kedokteran dan kesehatan masyarakat yang paling banyak dicari di masa pandemi. Namun juga kita butuh investasi yang lebih untuk bisa kuliah di kedokteran gitu kan ya. Bisa dibilang bukan kuliah yang murah tapi kuliah yang mahal lulusan kedokteran. Namun timbal baliknya nanti setelah lulus juga ya worth it lah dengan apa yang kamu keluarkan di awal. Investasi kan namanya kan ya. Jadi dokter intinya. Kedokteran jadi dokter. Bisa juga jadi dokter spesialis ya, dokter spesialis, jadi seorang penyuluh masyarakat, bisa jadi ilmuwan, jadi pengembang staf prostetik, terus juga bisa
jadi konsultan platform layanan kesehatan. Sekarang banyak layanan-layanan kesehatan yang sudah berbasis aplikasi. Nah, kalau nggak ada dokternya gimana itu bisa berjalan? Orang ilmu komputer bikin aplikasi kesehatan misalkan Halodoc gitu kan ya. Halodoc kalau nggak kerja sama dokter itu Halodoc nggak jadi Halo Dokter jadinya. Gitu kan. Nah, orang-orang ini, dokter-dokter ini juga sekarang sudah mulai bermain di ranah virtual. Contohnya tadi Halodoc. Jadi dari rumah bisa, Halodoc kalau branding bisa langsung telepon, langsung konsultasi, ketemu sama dokter. Seperti itu. Dan yang terakhir, pendidikan. Jurusan pendidikan dibuka sebagai jurusan IPA dan IPS, tergantung dari jurusan spesifik yang dipilih. Misal kamu pendidikan matematika ya berarti itu IPA. Misal pendidikan ekonomi atau pendidikan sosiologi ya berarti itu IPS gitu kan ya. Ya pendidikan ya berarti ranahnya menjadi seorang pendidik, harapannya baik dari mulai PAUD sampai SMA sederajat. Tidak dipungkiri guru, dosen, pembelajaran tatap muka sudah mulai minimalis gitu ya. Minimalis maksudnya nggak terlalu digunakan lagi gitu. Sekarang orang-orang belajar bisa dari mana aja, dari YouTube, dari internet. Namun bagaimana lulusan pendidikan untuk menanggapinya gitu kan ya, dengan melihat situasi sekarang? Ya kita juga harus mengajar lewat media platform tersebut. Ya entah dari YouTube, entah dari TikTok, dari Instagram, sehingga berita-berita atau pendidikan-pendidikan yang dirasa tidak benar bisa kita counter dengan video yang kita miliki. Banyak banget sekarang guru-guru dan dosen menjadi YouTuber karena udah nggak belajar tatap muka, tapi belajarnya itu ya by virtual. Ya guru bikin pembelajarannya ya virtual, ngajar dari rumah. Anak-anak menerima informasi dari YouTube tadi atau dari TikTok, dari Instagram, atau dari WhatsApp video, seperti itu. Itulah tadi 11 jurusan, baik itu IPA ataupun IPS yang bisa kamu pilih untuk berkarir lebih apa ya istilahnya, lebih paten, lebih mewah lagi lah, nggak mewah juga sih, lebih yakin lagi dengan masa depan. Karena 11 jurusan tadi diperlukan di dunia saat ini, baik dari sektor apapun itu. Tidak menutup kemungkinan juga jurusan-jurusan lain juga akan berkembang nantinya. Saat ini 11 jurusan itu, namun besok atau lusa bisa jadi banyak jurusan-jurusan baru yang lebih dibutuhkan di dunia nantinya. Contoh, bisnis digital, data science, itu kan jurusan-jurusan yang istilah kata apa ya, futuristik gitu kan ya. Namun bisa dipelajari dari sekarang, seperti itu. Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jika kamu nggak setuju misalkan dengan video saya, it's okay, nggak masalah. Tapi kamu punya pendapat lain, silahkan. Atau mungkin kamu setuju dengan video saya, boleh langsung di klik itu tombol subscribe-nya. Karena untuk subscribe itu tinggal klik aja. Gratis ya, tinggal klik aja. Yang loncengnya juga jangan lupa. Dan like serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar kebermanfaatannya bisa lebih terasa bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton Brand Givan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.